Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina, NPM 234111118, kelas manajemen double degree. Di sini saya akan menjelaskan tentang Focus Group Discussion atau FGD. Focus Group Discussion merupakan salah satu metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian sosial untuk mengumpulkan data melalui diskusi kelompok terfokus. FGD biasanya dilakukan dengan mengumpulkan sekelompok peserta yang dipilih secara representatif dari populasi yang diteliti untuk berdiskusi tentang topik tertentu di bawah bimbingan seorang moderator. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam FGD yang perlu dipahami secara lebih lengkap. Yang pertama yaitu peserta. Peserta FGD dipilih dengan cermat untuk mencerminkan keragaman pendapat, pengalaman, dan latar belakang terkait dengan topik penelitian. Mereka biasanya terdiri dari 6 hingga 12 orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik yang dibahas. Representasi, gender, usia, pendidikan, dan latar belakang sosial ekonomi biasanya dipertimbangkan untuk memastikan keberagaman dalam kelompok. Yang kedua, moderator. Moderator adalah individu yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi diskusi FGD. Moderator harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan untuk mengelola interaksi kelompok, dan pengetahuan tentang topik penelitian. Tugas moderator meliputi memperkenalkan topik, mengajukan pertanyaan, memfasilitasi diskusi, menjaga keseimbangan partisipasi peserta, dan merangkum temuan. Yang ketiga, ada panduan diskusi. Sebelum FGD dimulai, moderator menyiapkan panduan diskusi yang berisi daftar pertanyaan atau topik yang ingin dibahas. Panduan ini membantu memastikan bahwa diskusi tetap terfokus, mencakup semua aspek yang relevan dari topik penelitian, dan tidak melebar ke topik yang tidak terkait. Namun, moderator juga harus fleksibel untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul selama diskusi. Yang keempat, tempat dan waktu. Tempat dan waktu FGD harus dipilih dengan hati-hati untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi peserta. Ruang, rapat, atau kelas dengan fasilitas yang memadai sering digunakan untuk FGD. Waktu yang dipilih harus memperhitungkan jadwal peserta dan memungkinkan untuk diskusi yang mendalam tanpa terburu-buru. Yang kelima, proses diskusi. Diskusi dimulai dengan moderator memperkenalkan topik dan tujuan FGD kepada peserta. Peserta kemudian diundang untuk berbagi pendapat, pengalaman, dan pandangan mereka tentang topik yang dibahas. Moderator memfasilitasi diskusi dengan mengajukan pertanyaan terbuka, merangsang percakapan, dan menjaga agar diskusi tetap fokus dan produktif. Selama diskusi, moderator harus memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan untuk berbicara, sementara menghindari dominasi oleh satu sama lain kepada beberapa peserta. Keenam, rekaman dan dokumentasi. FGD biasanya direkam atau didokumentasikan untuk analisis lebih lanjut. Rekaman dapat berupa audio atau video atau catatan tertulis yang diambil oleh asisten moderator. Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang hilang dan untuk memungkinkan analisis yang komprehensif dari hasil diskusi. Yang ketujuh, analisis data. Setelah FGD selesai, data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola, tren, dan temuan yang muncul dari diskusi. Ini melibatkan transkripsi rekaman, pengkodean data, dan interpretasi hasil. Analisis data FGD sering dilakukan dengan pendekatan induktif, di mana temuan yang muncul dari diskusi digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik penelitian. FGD digunakan dalam berbagai konteks penelitian sosial, termasuk penelitian pasar, evaluasi program, pengembangan produk, dan penelitian akademis.
Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang persepsi, sikap, dan perilaku peserta terkait dengan topik penelitian, serta memfasilitasi interaksi antara peserta yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang isu yang dibahas. Dengan demikian, FGD merupakan alat yang berharga dalam penelitian sosial untuk menjelajahi kompleksitas dan keragaman dalam pandangan dan pengalaman manusia.